Saya rasanya saat itu kayak diceburin di jurang dan yang nyeburin saya nggak ada di situ gitu, nggak ada yang nolong saya di situ. Keren banget ya pesantren punya podcast loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody and welcome back in podcast PMI TV. Love all, serve all. Bersama saya, perkenalkan nama saya Nurul Aini, santri kelas 6 Pesantren Motivasi Indonesia sekaligus podcaster di PMI TV. Pada sore hari ini, Pesantren Motivasi Indonesia kedatangan seorang tamu. Beliau merupakan seorang public speaker yang hebat, terkenal, dan memiliki jam terbang di mana-mana. Saya pribadi dan teman-teman pun sepertinya sangat antusias untuk mengetahui lebih dalam mengenai ilmu public speaking. Langsung saja kita undang Bunda Poppy. Hai Bunda Poppy. Hai Bunda. Halo. Bagaimana kabar Bunda hari ini? Seneng banget, happy banget bisa ada di sini, bisa ada di PMI lagi. Saya udah berapa kali kan ke PMI ya, tapi baru kali ini nih ngerasain ruang podcastnya PMI. Keren banget ya, pesantren punya podcast loh. Coba aku mau tahu first impression Bunda tentang PMI lebih dalam lagi tuh bagaimana? PMI menurutku pesantren motivasi Indonesia ini adalah pesantren yang mengajarkan atau memberikan masukan-masukan yang baik banget ya untuk untuk santri, supaya santri itu bisa berjalan dengan peradaban yang ada sekarang gitu, dengan nilai-nilai peradaban yang ada sekarang, bahwa santri itu nggak harus cuma bisa ngaji ya nggak sih, cuma tahu hafalan, tapi bahwa santri juga harus punya life skill. Oke Bunda. Oke, sebelum lebih dalam, boleh dong kita kenal dulu sama Bunda? Boleh dong. Gimana? Oke, nama Bunda, nama lengkap dan perjalanan Bunda hingga menjadi seorang public speaker terkenal ini bagaimana? Namaku, nama asli nih ya, dari lahir gejrot itu namanya Poppy Yusintia Amyus. Karena susah, guru-guru di sekolah juga sering salah mengeja nama saya. Akhirnya saya cuma dipanggil Poppy aja. Tapi pada saat di panggung, nama Poppy mungkin kalau pada saat saya MC, nggak cuma saya yang nama Poppy. Pasti mungkin ada Poppy lain yang jadi MC. Jadi saya pakai nama panggung, harus nama panggung Poppy apa nih? Tadinya pakai Poppy Yusintia, tapi lagi-lagi yaitu kesulitan untuk mengeja. Nah, karena saya ini punya 3 anak saya yang paling kecil itu namanya Sharon. Kalau di sekolah itu saya suka dipanggil mamanya Sharon gitu. Akhirnya, wah kenapa nggak pakai nama Poppy Sharon? Nah, akhirnya nama Poppy Sharon itu saya pakai untuk nama panggung saya kalau MC. Pengalaman pertama kali Bunda menjadi MC itu bagaimana? Nah, itu seru banget. Jadi pertama kali nge-MC itu karena tadinya saya penari. Saya penari di acara-acara wedding pernikahan, saya menari tari Minangkabau ya, tari pasambahan dan tari piring. Dulu saya pinter melintir-melintirin piring gitu. Kalau sekarang sih jatuh piringnya semua. Nah, pada saat saya menari itu di satu acara, ternyata MC-nya tidak hadir, tidak datang. Nah, salah satu teman pemusik saya, kan kalau ada tarian biasanya suka ada musik tradisional Minang Palempong gitu ya. Salah satu pemusik yang kemudian yang memang satu angkatan sama saya, dia tahu bahwa di antara penari saya paling senior, itu kata lainnya tua gitu ya. Saya paling tua di situ. Jadi dia lebih paling tahu. Udah deh Pop, lo aja, lo paling tahu soalnya di antara penari-penari lain yang memang masih di bawah, masih muda-muda gitu. Kan tahu gimana cara menyambut pengantin Minang gitu. Akhirnya dengan cuma modal 2 bait pantun yang saya bisa, saya bolak-balik aja pantun bait 1, bait 2, bait 1 lagi, bait 2 lagi. Akhirnya saya bisa memandu pengantin masuk ke dalam ruang resepsi. Akhirnya sampai pelaminan gitu. Nah, dulu masih pakai BBM tuh ya, masih pakai BBM. Terus saya bikin status tuh di BBM. Akhirnya menari merangkap MC gitu. Ternyata status itu dibaca oleh teman saya yang sudah jadi MC lebih dulu dari saya. Beliau ini sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, dan dia nggak dapat gantinya untuk dia MC ini gitu. Jadi dia
hubungin saya, Pop, lu kan udah bisa nge-MC ya, lu gantiin gue dong, tolong gue lagi di rumah sakit. Ya kalau begini kan iba pasti pengen bantu meskipun kemampuan kurang gitu kan. Gimana nih ya? Ya udahlah, saya coba. Oh dia bilang juga acaranya wedding nasional kok, gampang, nggak ada adat-adat. Oke lah, saya coba gitu. Nah karena sudah hari Sabtunya itu, kalau nggak salah hari Sabtunya itu saya sudah acaranya itu hari Sabtu yang untuk menggantikan teman yang sakit ini. Sementara saya dihubungi hari Kamis. Jadi saya kontak teman saya yang lain yang jadi MC yang tadinya sudah pernah menjanjikan, ayo lo kalau mau belajar MC sama gue. Nah, saya belajar sama teman saya MC ini, namanya Emma. Karena perjanjiannya wedding nasional, ya saya belajar wedding nasional. Oke. Sampailah di hari H, hari Sabtu itu, saya nge-MC di salah satu gedung di Ciputat. Sampai gedung, masuk pintu gedung, saya kaget, kok pelaminannya kayaknya pelaminan adat gitu. Saya nanya sama salah satu orang catering yang lagi mondar-mandir di sana, Mas, ini weddingnya acara adat, bukan nasional? Bukan Mbak, ini acara adat. Ini adat apa ya? Banjarmasin Mbak. So, saya langsung, hah Banjarmasin? Gue belum belajar. Akhirnya, tapi tetap berusaha menenangkan diri sampai masuk ke dalam, dan tiba-tiba penari-penari tarian Banjarmasinnya datang. Kebetulan ada salah satu penari yang saya kenal. Terus ini benar-benar adat ya? Pakai adat tariannya? Iya. Tariannya namanya apa? Oh saya lupa narinya apa. Pokoknya saya tanya sama dia seputar penyambutan pengantin adat Banjarmasin yang saya belum pernah belajar sebelumnya gitu. Saya rasanya saat itu kayak diceburin di jurang dan yang nyeburin saya nggak ada di situ gitu, nggak ada yang nolong saya di situ. Nah terus akhirnya saya BBM lagi teman yang ngajar saya itu, Emma itu, tolong dong, ternyata bukan acara nasional tapi Banjarmasin. Terus dia jawab, tenang, gue ada pantun Banjarmasin buat lo gitu. akhirnya saat itu acara diteruskan, tapi saya sambil baca di handphone, baca pantunnya karena nggak ada waktu lagi untuk nyatet, untuk ini segala macam gitu. Jadi saya baca di handphone dan alhamdulillah sih lancar. Saya tadinya nggak berharap bahwa itu akan berlanjut ya. Pokoknya saya merasa saat itu adalah the worst performance saya gitu loh. Udah perdana jelek pula gitu kan. Ternyata beberapa hari kemudian saya dikontak lagi sama catering ini, sama pihak vendor ini, Mbak bisa nggak acara 2 minggu depannya lagi? Oh kenapa? Oh ini dari mana ya? Ini dari catering yang kemarin ketemu di Ciputat itu. Oh wah berarti laku juga. Beruntung banget ketemu dia. Iya, itu kayaknya keberuntungan yang jarang terjadi. Iya. Gitu sih, itu pengalaman pertama. Lalu akhirnya catering itu mengundang Bunda lagi. Sampai seterusnya hingga Bunda. Sampai Covid melanda. Terus selama Covid ini apa ada aktivitas yang Bunda lakukan karena tidak MC di panggung? Mengajar sih. Saya mengajar di satu SMP swasta di Jakarta Timur. Terus saya juga mengajar staf di satu kantor. Itu aja sih. Tapi kalau pada saat bulan September ini udah mulai masuk sih acara wedding ya satu-satu, tapi ya nggak serame sebelumnya. Baik Bun. Kemudian pengalaman Bunda mengisi acara besar itu bagaimana? Apakah sudah pernah diundang presiden atau acara yang paling besar yang pernah Bunda alami itu? Paling besar itu waktu itu pernah undangannya RI 1, pernah RI 2 juga waktu itu, tapi RI 2-nya masih Pak JK ya. Ya. Terus wah itu kalau Pak JK suruh saya ada sekitar 2-3 kali sama Pak JK. Karena kalau Pak JK datang itu harus ada protokolernya beliau, itu ada tim Gegana datang. Jadi untuk clear up area. Jadi pada saat tim Gegana datang itu saya masih di ruang rias. Saya masih bikin alis paro.
Tiba-tiba tim Gegana datang, clear semua keluar gitu. Saya bilang nanti dulu, alis saya masih separuh. Terus, nggak bisa, harus keluar. Jadi saya keluar dengan alis separuh itu. Gitu. Bunda tetap tampil? Hah? Tetap tampil? Enggak, tapi setelah mereka clear up, terus saya masuk lagi, saya kelarin lagi yang separuh lagi. Kirain. Coba Bunda tolong ceritakan, mungkin Bunda pernah mengisi MC di luar negeri? Apakah pernah? Belum sih, belum. Tapi I'm looking forward to it. Oke. Kemudian pengalaman Bunda saat pertama kali menjadi MC itu benar-benar nervous atau masih biasa aja karena mungkin Bunda sering ngomong sebelumnya atau? Nervous banget karena kan kalau mengajar itu karena saya dulu kuliahnya di institusi keguruan ya. Jadi mengajar di depan murid-murid itu ya pertama kali ngajar di depan murid-murid juga pasti nervous ya. Untuk hal pertama kali pastilah seseorang itu nervous. Apalagi ini hal yang baru. Memang biasa bicara di depan orang banyak, tapi kan audiensnya beda. Dan itu satu hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya gitu. Jadi pada saat belajar MC itu, saya tuh menghafal teks. Ada 2 halaman yang saya hafal. Dari mulai hari Kamis, Jumat itu kerjanya menghafal teks. 2 halaman itu saya udah luar kepala. Saya menghafal teks di depan kaca. Jadi udah matang banget dong. Terus pas datang ke gedung, ternyata it was beyond my expectation. Jauh banget di luar ekspektasi. Kemudian ditambah lagi pada acara grand opening MC di acara wedding itu, kameramen itu nanti akan nyorot kita close up dan ada kamera seperti gini, ada titik merah. Itu rasanya kaki hilang semuanya, hafalan buyar, terus gue mau ngomong apa gitu. Itu pertama kali. Tapi ya balik lagi bahwa, hey, orang mau lihat kamu mau ngomong apa gitu. Mereka mau tahu kamu ngomong apa. At least mereka pengen tahu ini tentang apa, siapa yang menikah dan ini acara adat apa gitu kan. Dan mereka pengen tahu apa yang selanjutnya, acara apa yang selanjutnya dan apa yang harus mereka lakukan gitu. Intinya sih gitu. Jadi ternyata setelah saya pelajari belajar MC pertama, pengalaman menghafal itu cenderung percuma. Mengapa Bunda? Karena ya itu buyar nanti kalau udah kena kamera pasti buyar. Jadi intinya adalah kita paham, kita menyadari, kita paham bahwa apa yang harus kita lakukan, apa yang audiens ingin tahu gitu. Kalau itu terekam walaupun kita nervous, apa yang diomongin buyar pasti nanti akan ada ide-ide kata-kata yang keluar gitu aja. Nah Bun, motivasi Bunda menjadi public speaker ini tuh apa Bun sebelumnya? Sebelumnya dulu waktu kecil saya tuh pemalu, nggak, susah ngomong, nggak berani ngomong. Sama teman? Iya, sama teman. Dan dulu ya karena rambut saya nggak hitam seperti yang teman-teman saya, muka saya juga nggak umum seperti yang teman-teman saya. Tuh dulu dikatain penjajah apa segala macam gitu ya, yang pokoknya dibully gitu. Jadi saya dulu waktu kecil bisa dibilang nggak punya teman gitu. Dan saya malas untuk berkomunikasi karena nanti ujung-ujungnya akan dibully lagi gitu. Jadi saya malas gitu. Sampai kuliah di institusi keguruan ini gitu. Yang mau nggak mau saya dipaksa untuk bicara di depan orang. Ya kan? Mau nggak mau harus. Nah, yang saya pelajari di institusi keguruan ini adalah bahwa kita harus mengerti lawan bicara kita, maunya apa yang mau mereka dengar, apa yang butuh, apa yang perlu kita sampaikan, apa yang butuh mereka dengar. Akhirnya karena terpaksa harus bicara di depan publik, akhirnya lama-lama ya asik juga ya ternyata bicara di depan publik, kita bisa menyampaikan apa yang kita perlu sampaikan dan orang juga bisa mendengar apa yang ingin mereka dengar. Kesan-kesan Bunda, kan ada panggilan pasti Bunda merasakan pengalaman yang berbeda-beda. Itu apa saja sih Bun? Pengalaman apa maksudnya? Pengalaman waktu menjadi MC setelah
tampil di sini itu mungkin ada yang berbeda yang bisa Bunda dapatkan mengenai audiens atau bagaimana? Oh iya, kalau di wedding itu kan walaupun susunan acara kurang lebih sama ya, atau mungkin cuma sedikit adatnya yang berbeda, adat Minang gini, adat Sunda gini, tapi basically sih semua susunan acara sama, tapi kliennya kan berbeda-beda dengan karakter yang berbeda. Dengan klien yang berbeda itu pasti juga audiensnya beda. Audiensnya beda, ambience-nya beda juga, suasananya beda ya kan, terutama juga tempatnya juga biasanya kan beda-beda gitu kan. Walaupun tempatnya sama, biasanya dekorasinya juga beda ya kan, vendornya beda, dan orang yang bergabung misalnya dari tim fotografi, tim dekorasi, tim musik, itu biasanya nggak sama kan, random. Kita ketemu di satu acara dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang yang saat itu kita baru kenal gitu, atau mungkin udah pernah kenal sebelumnya, tapi ya itu kita harus teamwork dengan orang yang berbeda-beda. Adat yang mungkin saat wedding itu, adat apa yang benar-benar paling susah selain Banjarmasin tadi? Jawa. Saya tuh orang Sumatera, jadi lidah saya tuh kalau ngomong Jawa enggak banget gitu. Nada tingginya masih terbawa. Iya, udah pernah udah coba saya sampai kursus sama guru Nyondro Jawa. Saya pelajarin sampai aksen-aksennya. Saya belajar latihan sampai muncrat-muncrat sendiri, tetap nggak bisa juga, nggak dapat jiwa. Jadi ya sudahlah, mungkin takdir saya jadi MC acara Sumatera. Kalau Sumateraan saya MC-nya dari mulai adat Aceh, Tapanuli Selatan, Batak, terus ya Minang pasti ya, karena saya keturunan Minang, orang tua saya orang Minang, nggak asing lah kalau Minang di saya. Terus Palembang, terus Lampung, Sunda masih bisa. Kalau Sunda saya nembang Sunda. Terus ya Betawi bisa. Tapi kalau Jawa saya nyerah deh. Apakah daerah Sulawesi pernah? Pernah, Makassar. Lebih sulit Makassar atau Jawa? Jawa. Mengapa? Karena bahasanya itu ya begitu lembut. Iya, itu terus apa ya, aksen bahasa Makassar kayaknya lebih mudah saya copy ya daripada bahasa Jawa. Jawa tuh benar-benar harus punya touch-nya sendiri lah yang saya nggak bisa ikuti gitu. Oke, Bun. Kemudian pengalaman paling worst akhir-akhir ini, apakah Bunda pernah mengalaminya? Worst apa nih? Dari sisi saya apa dari sisi kondisi? Dari sisi kondisi coba. Oh iya, worst saya nggak tahu mana yang worst ya. Tapi saya pernah mestinya saya MC akad dan resepsi besok paginya ini pukul 8 akad, pukul 11 resepsi. Tapi jam 11 malam saya ditelepon oleh ibunya pengantin mengabarkan bahwa pernikahan besok batal karena calon suaminya kabur. Oh my god. Itu saya nggak tahu harus gimana. Iya, turut sedih juga, tapi job saya hilang juga gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan jadi yang terbaik lah. Kemudian Ibu, saya mengutip salah satu kalimat ayah NH yang berbunyi, mulutmu adalah saldo rekeningmu. Dan menurut Bunda, bagaimana kita menghasilkan revenue atau nilai tambah dari menjadi seorang public speaker ini? Bisa banget. Karena kan setiap orang itu dikasih kelebihan ya. Pastinya dikasih kelebihan. Misalnya ada orang yang skillnya suara merdu, ya kan, dia bisa nyanyi. Dari situ dia bisa gali lagi, kembangkan lagi, expand lagi ke ahliannya sampai dia bisa jadi penyanyi yang bagus. Akhirnya dia bisa make money dari suara merdunya itu, ya kan? Ya. Juga ada yang kayak ngomong gini ya, public speaking ini potensial banget kalau orang yang bisa punya keahlian public speaking untuk make money, karena public speaking itu kan luas, nggak cuma MC, bisa jadi mentor, coaching ya, terus bisa jadi bisa jadi banyak hal dari public speaking ini.
selain guru ya pastinya, Iya. guru itu menurut saya public speaking paling mendasar karena dia menyampaikan kepada murid-murid rutin setiap hari dengan orang yang sama, itu bisa jadi sarana pelatihan public speaking yang bagus gitu. Kemudian Bunda, kan jika kita manggung itu kita harus dibatasi gesture-gesture agar tidak mengganggu panggung. Itu Betul. mungkin apakah Bunda pernah melakukan kesalahan saat manggung? Nah itu kalau jadi sebelum untungnya nih dulu saya waktu lulus SMA dulu saya agak-agak setengah laki gitu ya. Jadi waktu lulus SMA teman-teman saya langsung kuliah. Nah saya tuh nggak diizinkan kuliah sama ibu saya. Almarhum ibu saya memaksa saya, tahu-tahu main masukin aja ke daftar ini sekolah itu. Ada sekolah sekretaris dan manajemen perkantoran yang mana mata kuliahnya itu wajib diikuti adalah seperti manners gitu ya, character building dan lain-lain yang keperempuanan yang harus seorang perempuan tahu. Dari situ saya banyak belajar dan ilmu dari situ ternyata banyak kepakai di pekerjaan saya sekarang gitu. Gimana kalau misalnya berdiri, MC itu berdiri supaya berwibawa tuh seperti apa gitu. Posisi berdiri, posisi wajah, ekspresi wajah, suara itu juga pengaruh banget untuk seorang MC untuk performance terbaiknya gitu. Kemudian apakah Bunda pernah salah pengucapan saat menjadi MC? Pernah banget. Coba bisa tolong diceritakan. Jadi ceritanya tamu VIP, ada tamu VIP, nah tapi itu akhirnya jadi pembelajaran buat saya. Ada tamu VIP, dia dari Korea. Saya nggak ngerti how to pronounce namanya gitu karena nggak cuma ditulis namanya tanpa cara pengucapannya gitu kan. Jadi saya baca ya sesuai dengan itu gitu. Ternyata dibacanya bukan itu gitu. Saya lupa dibacanya apa, tapi akhirnya saya dikoreksi gitu kan. Terus ada lagi yang perusahaan Perancis, padahal itu perusahaan paling terkenal, tapi saya lumayan terkenal kelas internasional lah. Tapi saya salah menyebutkan nama perusahaannya, itu pernah juga. Dan yang paling fatal itu saya salah menyebutkan nama pengantin. Nah itu fatal banget. Nama pengantinnya salah. Jadi karena saya masih terkesan dengan pengantin yang acara pagi, pas acara malam karena namanya agak-agak sama, akhirnya saya kebalik gitu. Pengantin yang pagi saya sebut namanya di pengantin malam. Oh ya udah. Tapi akhirnya saya cepat revisi. Menurut saya sih is okay untuk as long as kita langsung memperbaiki ya. As long as kita langsung memperbaiki, jangan lupa juga untuk minta maaf. Apakah reaksi audiensnya setelah Bunda menyebut nama pengantin itu salah? Apakah mereka marah atau terkaget-kaget? Pertama pasti melongo lah, "Hah, kok ini?" Gitu. Pasti kan tamu juga pasti, "Loh, kok ini?" gitu. Tapi ya saya juga sadar bahwa ternyata salah gitu kan. Jadi tapi karena tamu ke sana itu kan pasti kalau kitanya gugup lalu terus kitanya emosi atau gimana karena kita menuntut bahwa diri kita harus perform sempurna, akhirnya nanti malah stressful dan akhirnya malah jadi emosi gitu kan. Tapi saya bawa bercanda aja gitu. Saya bawa bercanda, bilang, "Wah, mohon maaf nih, kurang aqua. Pengantinnya namanya Alif," gitu. Akhirnya gitu. Akhirnya pada ketawa juga semua gitu. Mbak Bunda banyak melakukan lawakan-lawakan tersendiri ya? Iya, di momen yang tepat dan lawakan yang tepat. Karena kalau candaan itu kalau tidak di momen yang tepat dan tidak dengan candaan yang tepat, itu akan totally disaster. Disaster. Kemudian coba Bun bisa tolong diperagakan saat Bunda menjadi MC. Apanya nih? MC, cara speakingnya, cara berbicara kepada audiens saat menyambut pengantin. Openingnya kali ya, soft openingnya ya. Iya. Pertama saya nyuruh tamu biasanya masuk, kalau acara waktunya udah mau mulai, saya biasanya meminta tamu yang mungkin masih ada di area selasar, masih mencar-mencar untuk segera masuk ruang resepsi.
Nah, saya biasanya bilang ini. Hadirin tamu undangan yang masih berada di area Selasar, kami mohon untuk hadir memasuki ruang resepsi karena acara sesaat lagi akan segera dimulai. Nah, gitu. Itu kalau buat manggil tamu ke dalam. Gitu. Kemudian jika untuk menyambut pengantin yang akan maju, kalau nyambut pengantin bisa nyambut apa nih? Pengantin Palembang ya misalnya ya. Oke, pengantin Palembang. Hadirin tamu undangan, marilah kita sama-sama menyambut kedatangan kedua mempelai kita, Sang Raja dan Sang Ratu kita pada malam hari ini, Ali dan Lia. Hadirin tamu undangan yang masih berada di area Selasar, kami undang kembali untuk hadir memasuki ruang resepsi, tepatnya ruangan di mana pelaminan berada, untuk sama-sama menyambut kehadiran Sang Raja dan Sang Ratu kita pada malam hari ini. Dan hadirin yang sudah berada di ruang resepsi, dengan segenap kerendahan hati kami undang untuk berdiri di sisi kiri dan kanan jalur pengantin untuk sama-sama kita menyambut kehadiran dari Sang Raja dan Sang Ratu kita, Lia dan Alif. Hadirin tamu undangan, dikarenakan kedua mempelai akan disambut secara adat tradisi dari bumi Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, marilah kita sama-sama menyambut kehadiran kedua mempelai dengan satu bait pantun. Ini biasanya habis ini saya pantun. Nah. Awal bismillah membuka kalam, kalam bertaut lautan biru. Kami datang mengucap salam untuk menyambut Raja dan Ratu. Hadirin tamu undangan, gending Sriwijaya. Itu musik. Main. Megah musiknya. Kenceng lah suaranya. Terus penari nyambut pengantin. Gitu. Adat pengantin yang paling Bunda suka itu adat apa? Semua sih. Semua suka. Adat kita tuh kaya banget loh, semuanya indah-indah. Palembang punya keindahannya masing-masing. You know what? Kalau pengantin Palembang, kalau acara wedding Palembang ya, itu pengantin wanitanya ikut turun dari pelaminan untuk nari, namanya tarian pagar pengantin. Iya, jadi pengantin dua-duanya dijemput sama penari ke turun dari panggung, terus tapi yang nari cuma pengantin putrinya ya. Nah, nanti pengantin putrinya menari di atas sebuah nampan. Sebuah nampan? Iya, nampan besar, ada taburan bunga-bunganya. Manten putrinya naik ke sana di atas nampan. Kemudian nanti penari-penarinya masangin tanggai, tahu kan? Yang lucu-lucu itu. Nah, kemudian manten putrinya ikut nari sama teman-teman penari, gitu. Itu namanya tari pagar pengantin. Semua pengantin ikut menari atau hanya adat Palembang saja? Setahu saya hanya ada Palembang. Kalau untuk yang lain ya enggak sih. Pengantin di pelaminan, terus penari ya nari. Kalau Palembang ini emang spesial. Kemudian coba Bunda, aku mau dengar dong adat Aceh saat Bunda menjadi MC. Kalau Aceh sih saya jarang ya. Adat Minang yang sering, sama Sunda. Ya, no problem, Minang dulu. Minang dulu. Pembukaannya sama kayak tadi, paling pantunnya yang beda. Pantunnya Giro Minang tuh kayak, pandang Jawa lah dilayangkan, pandang dake manukia mato, dan nidanti kinilah datang, nandi japui lah tabau, disongsong tari juga lombang, 100 syiriah dalam carano. Apa tuh Bunda maksud pantunnya? Maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan agak susah ya. Pandang jauh lah dilayangkan, itu dari jauh pandangan sudah kita layangkan. Pandang dake manukia matu menuki mata. Kalau dekat kan kita lihatnya kayak yang dinanti kinilah datang, yang ditunggu-tunggu telah datang, yang dijemput, yang nandi japui itu yang nandi jemput telah tiba, lah tabau. Disongsong tari juga lombang, songsong tuh menyambut. disambut tarian, namanya tarian gelombang, 100 syiriah dalam carano. Jadi kan kalau tari Pasamban itu penarinya bawa carano, itu wadah sirih, wadah dalamnya sirih, itu namanya carano. Oke, kalau daerah Sundanya ini? Nah, kalau Sunda saya nembang tuh. Nembang biasanya. Aduh, saya lupa minum jeruk anget nih. Nembangnya gini.
pun sampun dina jantung. Bismillah diupah lampah para mun kumalangkung. Lupa saya tuh. Tapi kalau bener keren. Itu butuh latihan berapa lama pun sebelum? Udah lama nggak wedding. Sudah. Dari Maret soalnya jadi lupa. Gimana? Itu Bunda hari ini mau diundang, itu beberapa hari sebelumnya udah dihubungin? Ya, 5 hari atau seminggu atau Oh, bahkan? enggak. Sudah booking berbulan-bulan yang Berbulan-bulan yang sebelumnya. Kadang pernah misalnya saya ngemsin satu pengantin. Terus pengantin ini mau adiknya nikahan lagi tahun depannya. Itu udah dibooking saat itu untuk tahun depan. Oh, berarti sudah banyak keluarga yang mengenal Bunda. Iya, kadang suka sama adik, kakaknya, pas abis itu adiknya, abis itu sepupunya, gitu terus. Jadi berlanjut. Oke Bunda, mungkin apakah anak Bunda ada yang bisa suka public speaking atau Bunda itu turunkan? Saya kayaknya kalau sampai saat ini ya, kayaknya belum ada sih. Tapi nggak tahu ya kalau anak saya yang paling kecil ya, dia cerewet tuh kayak radio kalau di rumah gitu. Jadi kalau di rumah ada anak saya yang bontot nih, yang namanya Sharon ini, yang namanya saya pakai ini, itu dia kayak kita nggak usah nyetel radio dia udah rame gitu. Tapi nggak tahu ya dia mau atau enggak, karena saya nggak mau memaksa anak-anak saya untuk ikut seperti saya. Mereka punya jalan hidupnya sendiri. Tapi kalau mau ya oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Misal dalam sebulan itu Bunda bisa dapat berapa panggilan atau dalam sehari deh? Kalau sebelum pandemik corona, ya, sebelum pandemik ini minimal 10 dalam sehari. dalam sebulan. Dalam sebulan 10. Terbanyak yang paling saya dapat itu 20 acara sebulan. Itu yang paling banyak. Kalau sehari itu karena umumnya Sabtu dan Minggu ya. Ya. Sabtu dan Minggu, kadang Jumat. Tapi nggak selalu setiap hari Jumat. Yang pasti ada biasanya Sabtu dan Minggu. Sabtu kalau acara itu misalnya pagi ya, pagi acara akad nikah jam 8 atau jam 7. Nah itu lanjut resepsi pukul 11 sampai pukul 1 siang. Kemudian setelah itu saya closing. Kemudian saya pindah venue lagi, pindah gedung lagi untuk akad, dan untuk akad jam 4 sore misalnya di gedung lain. Kemudian resepsinya jam 7 malam sampai jam 9. Jadi sehari itu saya dua acara. Nah Bunda, nanti kan pada tanggal 17 Oktober Pesantren Motivasi Indonesia ingin mengadakan festival kuliner. Dan kebetulan saya akan menjadi seorang MC-nya. Wis. Berkenankah Bunda untuk menjadi coach saya bersama teman saya agar bisa menjadi MC yang master banget? Saya sebenarnya belum nggak merasa bahwa saya udah master banget sih, tapi kalau untuk sharing apa yang saya tahu sih saya mau aja, mau banget. Ya mungkin nanti bisa diajarin bahasa daerahnya yang kita belum tahu biar lebih bagus. Oh gitu, boleh. Mau bahasa apa sih yang mau? Apa aja sih? Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Tidak. Jangan main kalbu lah. Itu berat. Iya, benar sekali. Terus gimana? Kapan nih Bunda ada waktu ya? Kapan ya? Ya, saya kan Simatupang ya, siang malam tunggu panggilan. Jadi Simatupang. Bahasa apa itu, Bun? Itu singkatan Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Bunda bikin sendiri? Hah? Enggak. Itu makanya karena pergaulan bebas. Saya bebas bergaul dengan siapa aja. Jadi banyak teman-teman, wah itu teman-teman saya tuh singkatannya banyak banget itu. Ada aja bahasanya. Bahasa gaulnya mereka. Tapi Bunda, akan diadakan lah nanti kapan. Oke Bunda, sebelum tanggal 17 pasti ya. Oke. Kita belajar. Oke Bunda, terima kasih banyak atas waktu Bunda, dan semoga Bunda sukses terus. Amin. Di masa-masa yang akan datang. Semoga pandemi ini Bunda tetap bisa bekerja menjadi MC yang lebih terkenal lagi. Amin. Makasih juga. Dan semoga apa yang tadi Bunda Poppy sampaikan bisa bermanfaat bagi seluruh teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih, cukup sekian, kita sudah lama berada di podcast ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye-bye.